Yo, halo guys, balik lagi ya. Jadi kali ini tuh mau quick review atau quick impression seperti biasa buat MacBook Pro 16 inci ini. Jadi tuh sebagai konteks ya, gue itu Windows user, cuma kemarin tiba-tiba iseng aja kayaknya pengen beli MacBook. Nah, ini tuh ada dua ya. Jadi yang ini i7, yang bawah itu i9. Jadi harga barunya tuh kalau yang ini tuh base model i7 16512 pakai Radeon 5300M. Ini tuh harganya 30 juta something. Kalau yang bawah ini sekitar 60-70 juta mungkin ya. Sekitar segitu harganya. Ini tuh kita mau bahas tentang bagaimana impresi gue sebagai pengguna Windows, terus balik lagi ke MacBook Pro ini ya. MacBook Pro 16 inch. Jadi untuk daily laptop gue tuh gue pakai HP X360 ya, yang NV15. Dia pakai Ryzen 7, itu super ngebut. Jadi gue akan sedikit compare sama laptop harian gue sama ini. Kita coba review yang i9 ya. Nanti kita coba spill tipis-tipis juga, atau kita sedikit compare sama yang i7 juga ya. Kalau yang i9 ini dia pakai prosesor i9 dengan RAM 64 GB dan ini pakai GPU-nya 5500M Radeon Pro 4 GB sama. Ini storage-nya 1 TB. Kalau untuk build quality kayaknya nggak usah dibahas ya, MacBook ini udah pasti top notch. Kita langsung cobain aja laptopnya. Oke, jadi yang paling pertama banget berasa itu adalah layarnya ya, gila. Dari pengguna Windows terus pindah ke MacBook ya, itu emang layarnya MacBook tuh kayak juara, the best of the best. Menurut gue tuh kayak bagus banget layarnya cuy. Gue gak bohong deh, pokoknya kayaknya orang desainer, terus front end developer, web developer, pokoknya berhubungan sama warna dan ketajaman layar wajib pakai MacBook. Layarnya bagus banget. Terus kenapa alasan gue pindah ke MacBook ya, sebenarnya sih penasaran aja ya, bisa nggak sih workflow gue yang sehari-hari di kantor itu pakai, nggak kantor gue WFH, yang hari-hari kerja itu pakai Windows, terus coba MacBook ya. Dan jawabannya adalah nggak bisa. Jadi ada beberapa aplikasi yang memang hanya run di Windows ya. Jadi makanya ini MacBook udah nggak pernah gue pakai sih. Jadi cuma beli-beli aja. Paling gue pakai buat nonton Netflix, karena ya salah satu kelebihannya itu adalah speakernya yang menurut gue tuh gimana ya, agak-agak mind blowing gitu. Karena dengan body setipis ini tuh rata-rata tipis banget, tapi audionya tuh luar biasa menggelegar. Ditambah gue tuh pakai Boom 3D ya, jadi audionya tuh makin gila lagi, makin menggelegar lagi. Gue udah gak butuh speaker kayak gini, karena jauh bagusan speaker laptop bawahnya ya, speaker MacBook bawahnya. Terus untuk hari-hari tuh aplikasi yang gue buka sih dulu semacam ini ya sekitar aplikasi ini lah, seperti kayak buka-buka NoSQL, Workbench, Postman, Slack, Google Chrome dengan puluhan tabnya yang open, Apple Music dan lain-lain ya. Yang gue rasain, entah kenapa ya, mungkin memang ini MacBook tuh tidak secepat laptop-laptop zaman sekarang ya kayaknya. Jadi kalau dibanding sama Windows yang gue pakai ya, HP NVX 360 pakai Ryzen 7, gue ngerasa itu jauh lebih cepat dibanding MacBook ini sih. Itu satu sih impression atau note gue ya buat MacBook Pro ini. Sama ada satu hal ya yang perlu di-concern, yaitu tentang panasnya laptop ini gitu. Jadi sebenarnya ini plus minus kalau kalian kerjanya di ruangan ber-AC. Jadi menurut gue sih nggak apa-apa ya kalau kerjanya di ruangan ber-AC, laptopnya akan dingin gitu karena bodinya yang metal. Tapi kalau kalian kerjanya tidak di ruangan ber-AC, gue saranin pakai low power mode aja. Jadi di sini ada settingannya untuk mengaktifkan low power mode ya. Jadi dia tidak akan pakai turbonya gitu, hanya pakai base clocknya aja. Terus juga untuk meningkatkan performanya,
dia tuh perlu untuk setting ini graphic switch ya. Jadi kita disable automatic graphic switch-nya supaya Radeon Pro 5500 atau desert grafiknya itu aktif terus, karena kalau dia pakai integrated graphic itu akan nge-lag banget sih menurut gue. Itu sih yang gue rasain ya, karena gue ada pembandingnya, yaitu si HP Envy X360 yang pakai Ryzen 7. Tapi kalau kalian ini adalah laptop satu-satunya kalian jadiin daily driver kalian gitu ya, dan gak ada pembandingnya, menurut gue sih fine-fine aja, karena ya sekali lagi kecepatan itu akan berasa berbeda atau berasa signifikan kalau kalian punya compare ya, atau ada pembandingnya. Tapi kalau nggak ada pembandingnya sih aman-aman aja. Terus untuk benchmark gue cek sih skornya segini ya. Untuk Geekbench 6 single core dan multi core-nya ya begitulah ya skornya. Udah lumayan mungkin agak ketinggalan ya dibanding laptop-laptop zaman sekarang. Tapi untuk OpenCL dan graphic score-nya lumayan nih 30.000. Karena kebetulan kerjaan gue ini tidak memerlukan grafis tinggi ya. Jadi gue sih sebenarnya nggak terlalu butuh grafik. Paling untuk main game-game ringan ya, gue install Bootcamp, gue mainin Honkai Star Rail atau Genshin Impact di Windows gitu. Tapi itu juga hanya bisa di settingan low preset aja paling untuk dapat 30 atau 60 fps, karena memang secara benchmark grafiknya itu tidak terlalu kuat ya. Memang dia itu ditujukannya untuk produktivitas, karena Radeon Pro ya, untuk edit video, untuk rendering seperti itu. Jadi untuk kalian-kalian yang casual user atau untuk main game tipis-tipis sebenarnya sih agak kurang cocok. Tapi ini adalah MacBook terakhir yang bisa diajak main game ya, karena di MacBook yang udah pakai Apple Silicon itu nggak bisa ya. Kalau di sini kan tinggal install Bootcamp, bisa install game-game Windows gitu. Oke, untuk urusan battery life ini menurut gue tuh masih oke banget ya, masih bisa tahan kayak 6-7 jam gitu dengan kerjaan tipis-tipis kayak browsing dan lain-lain, itu masih bisa tahan. Tapi kalau untuk kerja berat ya kayak video rendering dan lain-lain, gue saranin sih dicolok, karena kan butuh desert graphic ya, butuh power. Nah, untuk kerjaan gue yang ringan-ringan ini, hanya buka tab banyak di Google Chrome, Slack, Postman, Workbench, dan lain-lain, gue rasa sih kayaknya gue tidak akan pindah ke MacBook ini ya, cuma karena build quality, feeling, layar bagus, dan speaker yang luar biasa bagus. Gue tetap nggak bisa, karena ada beberapa aplikasi yang harus gue jalanin di Windows. Dan kalau kalian kerjanya di ruangan ber-AC, ini juga cocok, karena laptopnya lumayan panas. Jadi saran gue kalau mau kerja berat, cari cafe yang agak dingin atau kantor yang AC-nya nyala supaya laptopnya tetap dingin gitu. Oke, paling dari gue itu aja ya. Sekian quick impression MacBook Pro 16 inch ini. Untuk kalian yang mau tanya-tanya, boleh silakan komen. Kalau barangnya masih ada, pasti akan gue jawab dan gue respon ya. Thank you for watching.